Shalom, selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Sri Imelda Situmorang. Saya mahasiswa semester 5 Floripa. Dalam video ini saya akan membuat sebuah khotbah untuk pemenuhan UAS mata kuliah homiletika yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Randa Oloria Malau MTH. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 1-13. Beginilah firman Tuhan dengan judul perikop panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memungsi dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitahuan Injil ini, aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dan Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan hidup memerintah dengan Dia. Kita yang menyangkal Dia, Dia pun yang akan menyangkal kita. Sebab kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan belajar dari ayat Alkitab ini yang dimana di dalam kehidupan iman kita tidak jarang yang menghadapi namanya kelelahan, kekecewaan, bahkan keinginan untuk menyerah. Pelayanan terasa berat, bahkan tantangan hidup yang semakin besar dan kesetiaan kita kepada Tuhan sering diuji. Tetapi di surat 2 Timotius ditulis Paulus di dalam penjara dalam keadaan yang sangat sulit. Namun justru dari situlah Paulus menasihati Timotius dan kita semua untuk tetap kuat, setia dan bertahan dalam panggilan Tuhan. Ada 5 poin yang akan kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama yaitu kuat oleh kasih karunia Kristus yang di ayat 1. Paulus berkata, jadilah kuat oleh kemampuanmu, melainkan oleh kasih karunia Kristus. Kekuatan sejati orang percaya bukan berasal dari diri sendiri, tetapi dari hubungan dengan Kristus Yesus. Nah, saat kita merasa lemah secara rohani, jangankan mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan diri sendiri. Datanglah kepada Kristus karena kasih-Nya cukup bagi kita. Poin yang kedua, setia mewariskan iman. Bisa kita baca di ayat 2. Iman Kristen tidak terhenti pada satu generasi. Paulus menekankan pentingnya pemuritan yang diajarkan, dibagikan, dan diteruskan. Sebagai orang tua, guru, pelayan atau jemaat, kita dipanggil untuk menjadi teladan dan menanamkan iman kepada orang lain, khususnya generasi berikutnya. Poin yang ketiga yaitu siap menderita sebagai prajurit Kristus. Ayat 3-4. Paulus menggambarkan orang percaya sebagai prajurit yang berfokus pada tugasnya dan tidak terikat pada urusan duniawi. Mengikut Kristus bukanlah jalan yang mudah, tetapi jalan yang benar. Kesetiaan kepada Tuhan kadang menuntut pengorbanan. Namun, fokus kita adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan dunia. Poin yang keempat, kita belajar bagaimana hidup dengan disiplin dan ketekunan, di mana dalam ayat 5-7. Paulus menggambarkan atlet dan petani, yang dimana atlet harus taat pada aturan dan petani harus bekerja keras sebelum menuai hasil. Pertumbuhan iman membutuhkan disiplin rohani, doa, membaca firman, dan hidup taat. Hasilnya mungkin tidak instan, tetapi Tuhan setia memberi upah pada waktunya. Nah, poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu Tuhan setia karena Kristus setia. Bisa kita baca dalam ayat 8-13. Yesus Kristus yang bangkit adalah dasar pengharapan kita. Sekalipun manusia lemah, Tuhan tidak pernah berubah.
menjadi jaminan keselamatan dan pengharapan kita. Saat kita jatuh atau gagal, Tuhan tidak menjauh dari kita. Bertobatlah dan kembali padanya, sebab kasih dan kesetiaan Tuhan tetap sama. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam 2 Timotius 2 ayat 1-13 mengingatkan kita bahwa hidup kita sebagai orang percaya membutuhkan ketangguhan, kesetiaan, dan pengharapan. Kita dipanggil untuk tetap kuat oleh kasih karunia, setia dalam pelayanan, dan bertahan dalam penderitaan, karena yang Kristus kita ikuti ialah Tuhan yang setia sampai akhir. Nah, demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya kita bisa belajar dari kelima poin tadi dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Shalom.